Oke. Ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Arifsi, NIM 19089042, ingin menjelaskan atau mempresentasikan dari tugas saya, yakni dengan judul planning. Nah, yang pertama, fungsi perencanaan atau planning. Apa itu perencanaan? Perencanaan adalah proses dasar yang menggunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya. Merencanakannya berarti mengupayakannya, penggunaan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya untuk mencapai sesuatu perencanaan. Selanjutnya, menurut para ahli, yang pertama, Herbert Simon, tahun 96, perencanaan adalah sebuah proses pemecahan masalah yang bertujuan adanya solusi dalam suatu pilihan. Yang B, Gordon Rowland, tahun 1993, perencanaan bukan hanya membantu menciptakan solusi, tetapi juga membantu untuk lebih memahami permasalahan itu sendiri. Alasan dasar perlunya perencanaan. Yang pertama, untuk mencapai protective benefits. Yang kedua, untuk mencapai positive benefits. Manfaat perencanaan. Yang pertama, membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Yang kedua, kemungkinan manajer memahami keseluruhan gambar operasi. Yang ketiga, membantu penetapan tanggung jawab lebih tepat. Yang keempat, memberikan cara pemberian perintah untuk operasi. Yang kelima, memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi. Yang keenam, membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah dipahami. Yang kedelapan, menghemat waktu, usaha, dan dana. Baik, selanjutnya tujuan perencanaan. Yang pertama, memberikan pengarahan baik untuk manajer maupun karyawan non-manajerial. Yang kedua, mengurangi ketidakpastian. Yang ketiga, meminimalisir pemborosan. Yang keempat, untuk menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya. Yang ketujuh, manfaat perencanaan. Yang pertama, standar pelaksanaan dan pengawasan. Yang kedua, pilihan berbagai alternatif terbaik. Yang ketiga, penyusunan skala prioritas baik secara maupun kegiatan. Yang keempat, menghemat pemanfaatan sumber daya organisasi. Yang kelima, membantu manajer menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Yang keenam, alat memudahkan dalam berkoordinasi dengan pihak terkait. Dan yang ketujuh, alat meminimalkan pekerjaan yang tidak pasti. Yang kedelapan, prinsip-prinsip perencanaan. Yang pertama, prinsip membantu tercapai tujuan, prinsip pengutamaan perencanaan, prinsip pemerataan perencanaan. Hambatan dalam penetapan tujuan dan perencanaan. Tujuan yang tidak tepat, sistem penghargaan yang tidak tepat, lingkungan yang dinamis dan kompleks, keengganan untuk penetapan tujuan, penolakan terhadap perubahan, dan keterbatasan. Jenis perencanaan. Yang pertama, jenis perencanaan menurut prosesnya. 1. Policy planning, program planning, dan operasional planning. B. Jenis-jenis perencanaan menurut jangka waktunya. Pertama, long range planning, intermediate planning, short range planning. Klasifikasi perencanaan. Adapun bidang fungsional, tingkatan organisasional, karakteristik, sifat rencana, waktu, unsur-unsur rencana. Ada dua tipe utama rencana, yaitu rencana strategik. Yang kedua, rencana operasional. Langkah-langkah perencanaan. A. Menetapkan tugas dan tujuan antara tugas dan tujuan tidak dapat dipisahkan. B. Observasi dan analisis menentukan faktor-faktor apa yang didapat mempermudah dalam pencapaian tujuan.
C. Mengadakan kemungkinan faktor yang tersedia memberikan perencanaan. D. Membuat sintesa yaitu alternatif yang akan dipilih. Kerangka waktu perencanaan. 1. Rencana jangka panjang. 2. Rencana jangka menengah. 3. Rencana jangka pendek. Unsur-unsur perencanaan. Unsur-unsur dari perencanaan yakni hasil akhir, karena hasil akhir merupakan tujuan atau sasaran yang akan dicapai dalam suatu perencanaan alat-alat sebagai pemilihan dari kebijaksanaan strategis, prosedur, dan prakteknya. Dan itulah hasil dari presentasi saya. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.